Terima kasih Anda kembali di Top News pemirsa. Arus balik mulai terjadi dan pemerintah mulai memberlakukan one way di Tol Trans Jawa. Melihat arus mudik yang lancar, arus balik juga diyakini akan lancar. Tetapi mengapa Presiden Joko Widodo meminta ASN, TNI dan Polri untuk menunda balik bersamaan? Inilah Top Review. Inilah detik-detik peresmian pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way arus balik arah Jakarta dari gerbang tol Kalikangkung hingga Cikampek Utama. Pemberlakuan one way ditandai dengan pengibaran bendera pada Senin pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Pembukaan one way dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Firman Santiabudi, dan Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Menko PMK Muhadjir Effendi memprediksi akan ada 203.000 kendaraan yang akan masuk ke ibu kota pada puncak arus balik. Puncak arus balik akan terbagi menjadi 2 periode, yakni 24 hingga 25 April dan 30 hingga 1 Mei. PT Jasa Marga memprediksi ada 203.000 kendaraan melakukan perjalanan pada tanggal 24 dan 25 April 2023 menuju Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat, terutama yang tidak terburu, urusannya tidak terlalu mendesak untuk segera kembali, bisa menunda jadwal kembali ke Jakarta. Rekayasa lalu lintas one way berlaku dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat. Penerapan rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan untuk meminimalisir potensi kepadatan arus kendaraan pemudik yang hendak balik ke Jakarta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjelaskan apabila masih terjadi kepadatan, Polri mempersiapkan one way dari gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 36 Bekasi, bahkan sampai kilometer 3+500 Halim Jakarta. Pemberlakuan langkah-langkah rekayasa mulai dari one way, kontraflow, dan juga kemungkinan ganjil genap ini akan diberlakukan agar beban jalan pada puncak arus balik ini bisa kita urai dan kita distribusikan. Hingga Senin sore, arus balik di gerbang tol Kalikangkung masih belum terlihat signifikan. Suasana di gerbang tol Kalikangkung ini masih sepi, didominasi oleh kendaraan-kendaraan dari arah Surabaya menuju Jakarta. Ini kalau kami perhatikan memang ini rata-rata didominasi oleh plat Jawa Barat, kemudian daerah DKI Jakarta. Dapat kami asumsikan bahwa ini memang sudah mulai banyak ternyata pemudik yang kembali ke Jawa Barat maupun ke Jakarta. Kemudian untuk bis, minibus Elf ini juga tampaknya sudah mulai banyak melalui gerbang tol Kalikangkung. Tadi untuk one way dimulai pada pukul sekitar 14:45. Kemudian setidaknya ada 15 gardu pembayaran yang dibuka, termasuk ada 5 gardu pembayaran tambahan. Ini untuk mengurangi adanya antrian. Meskipun pada hari ini masih tampak sepi dan diprediksi untuk puncak arus mudik dari Jawa Tengah atau dari gerbang tol Kalikangkung memang ini diprediksi akan mulai pada esok hari. Dan perlu diperhatikan juga pemirsa, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah mengenai saldo e-tol. Dikarenakan saat arus mudik kemarin setidaknya ada sekitar 1.200 kendaraan yang tercatat ini saldo e-tolnya kurang sehingga mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Setidaknya diperlukan sekitar Rp400.000 mulai dari gerbang tol Kalikangkung. Di sini nanti pemudik hanya akan melakukan checkpoint, kemudian akan melakukan pembayaran ketika akan keluar. Namun jika pemudik ini akan keluar di gerbang tol Cikampek, ini diharapkan untuk bisa mengisi saldo e-tolnya kurang lebih Rp400.000. Ini untuk mengurangi adanya antrian. Kemudian dari pemerintah, dari PT Jasa Marga sendiri ini juga sudah memberikan diskon sebesar 20% untuk mengurangi adanya lonjakan maupun kepadatan kendaraan di saat tanggal-tanggal yang diduga ini akan menjadi puncak arus mudik. Begitu juga dengan situasi arus balik di tol Jakarta Cikampek. Hingga Senin sore, situasi arus balik belum terlihat signifikan.
Situasi arus lalu lintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek, tempat saya melaporkan saat ini adalah kilometer 57. Dan memang situasi arus lalu lintasnya cenderung ramai lancar, baik itu untuk jalur menuju ke arah Jakarta ataupun untuk jalur menuju ke arah Cikampek. Dan memang untuk pemberlakuan kontraflow sudah dimulai sejak tadi sekitar pukul 14.45 dan diprediksikan akan berakhir sampai dengan pukul 12 malam nanti. Dan ini pun rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengantisipasi naiknya volume kendaraan di beberapa ruas jalan yang menjadi arus balik. Dan selain itu juga untuk kontraflow ini dimulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek Utama, tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat, tol Jakarta Cikampek. Dan selain kontraflow, pihak kepolisian bersama Jasa Marga juga menerapkan rekayasa lalu lintas lain yang diterapkan di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu penerapan ganjil genap. Dan penerapan ganjil genap ini memang sudah diberlakukan dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, tol Batang Semarang sampai dengan kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat, tol Jakarta Cikampek. Dan baik itu rekayasa lalu lintas kontraflow ataupun ganjil genap ini akan berlangsung sampai dengan pukul 12 malam. Namun memang nanti pemberlakuannya tetap merujuk pada situasi di lapangan nanti. Tetapi tidak demikian dengan pemudik dari arah Pulau Sumatera. Di Pelabuhan Bakauheni Lampung, arus balik mulai terasa yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Dengan pagi hari tadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, volume kendaraan mulai meningkat, Resa. Seperti yang kami pantau di dermaga eksekutif dan juga dermaga reguler ini mulai dipadati oleh kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Dan jika kita bandingkan dengan pagi hari tadi yang terjadi penumpukan hanya di dermaga eksekutif, namun menjelang sore hari ini dermaga reguler juga dipadati oleh kendaraan dari penumpang sendiri. Dan di belakang saya ini memang penumpukan tidak terjadi lama karena mobil dari penumpang ini satu persatu mulai masuk ke dalam kapal. Dan untuk di dermaga eksekutif sendiri ini sedang menunggu kedatangan dari kapal sendiri karena pukul 4 tadi itu untuk keberangkatan dari penumpang sendiri sudah diangkut menggunakan KMP Legundi. Dan untuk data terakhir yang kami dapatkan, kami belum mendapatkan data H+2 dari pihak ASDP. Kami akan memberitahukan data terakhir, data per tanggal 12 April hingga 23 April, yakni kemarin pemirsa tercatat 464.104 orang, atau ini naik 7% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun lalu, yakni 435.586 orang. Ini cukup signifikan pemirsa kenaikannya, dan juga tentunya dengan adanya arus balik mudik lebaran yang memang diprediksi sudah terjadi pada hari ini 24 April 2023. Tentunya pihak SDP dengan berkoordinasi dengan pihak terkait ini sudah mengantisipasi dengan adanya nantinya di H+3 akan dibuat jalur khusus untuk kendaraan roda 2 yang ada di Pelabuhan Bakauheni sendiri untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Bakauheni.